Meskipun Martin Paes telah secara resmi terdaftar sebagai pemain timnas Indonesia, namun nama sang pemain dipastikan absen pada laga perdana putaran ketiga melawan timnas Arab Saudi. Hal tersebut tak lepas dari dirinya yang sudah terlambat di dalam pendaftaran nama pemain yang mengakibatkan sang pemain terpaksa absen pada laga debut skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun meskipun timnas Indonesia masih belum diperkuat oleh sosok Martin Paes, timnas Indonesia tetap akan menurunkan kekuatan penuh demi mengamankan 3 poin pertama di fase ini. Tentu saja melawan timnas Arab Saudi bukanlah perkara yang mudah. Skuad asuhan Coach Sintayong harus ekstra berhati-hati karena timnas Arab Saudi memiliki pengalaman mengalahkan timnas Argentina di fase grup Piala Dunia 2022 yang lalu. Pastinya seluruh pemain yang berada di pihak lawan memiliki optimisme yang tinggi saat mereka berhadapan dengan skuad Garuda. Akan tetapi pastinya skuad asuhan Coach Sintayong juga tidak akan pantang menyerah. Timnas Indonesia senior sejauh ini telah banyak menciptakan sejarah dan pastinya memiliki skema permainan sendiri yang sangat menarik untuk disaksikan. Ditambah dengan kondisi rumput yang pastinya akan sangat baik, dapat membuat performa dari para pemain semakin meningkat dengan operan bola pendek di dalam lapangan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut hanya tinggal mengatur bagaimana strategi yang akan dirinya gunakan untuk bisa mengamankan 3 poin pertama pada laga ini. Oleh karenanya berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga antara timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Coach Sintayong berkemungkinan akan kembali memasang formasi dengan menggunakan 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper, tentu akan diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Laga melawan timnas Arab Saudi bisa dibilang akan menjadi laga terakhir bagi dirinya sebelum bisa bersaing secara kompetitif dengan penjaga gawang terbaru timnas Indonesia seperti Martin Paes. Pastinya Hernando perlu menunjukkan penampilan terbaiknya jika masih ingin terus mengamankan posisi utamanya di dalam skuad inti timnas Indonesia senior. Namun tentu saja ini bukanlah hal yang mudah bagi kiper asal kota Semarang tersebut. Terhitung pada beberapa laga bersama timnas Indonesia maupun klub, Hernando seringkali melakukan kesalahan fatal yang berujung pada gol yang berhasil dicetak oleh tim lawan. Kesalahan semacam ini pastinya tidak boleh terulang pada laga melawan timnas Arab Saudi. Mengingat timnas Indonesia perlu untuk menampilkan performa maksimal jika ingin langsung lolos ke putaran final Piala Dunia Amerika di 2026 yang akan datang. Jay Itzes, pemain muda asal Venezia FC yang dirumorkan akan bergabung ke Torino dipastikan akan mendapatkan tempatnya sebagai seorang pembangun serangan dari bawah. Bek muda yang telah membawa klubnya promosi ke kasta tertinggi Liga Italia tentu saja tidak mungkin masuk melalui bangku cadangan. Ketenangan yang dirinya miliki dan juga skill individu yang sangat luar biasa mampu menjadikannya sebagai pemain bertahan yang sangat komplit dan mempengaruhi performa dari tim di dalam lapangan. Hal tersebut terbukti pada laga di putaran kedua lalu saat timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Filipina. Jay Itzes yang berduet bersama dengan Rizky Ridho terbukti mampu memberikan pengaruh positif yang pada akhirnya membuat Rizky Ridho dapat tampil sangat baik hingga menciptakan 1 gol bagi timnas Indonesia. Kehadiran Jay Itzes saat timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Arab Saudi tentu sangatlah diperlukan untuk menjaga kedalaman dari para pemain di dalam lapangan. Muhammad Ferrari. Setelah nama 3 pemain keturunan dipastikan absen, Muhammad Ferrari memiliki potensi untuk bisa tampil bersama timnas Indonesia pada laga melawan timnas Arab Saudi besok. Pemain asal Persija Jakarta tersebut sebelumnya juga telah menampilkan performa yang cukup impresif saat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia U23 kemarin. Ferrari merupakan tipe bek tengah yang memiliki kemampuan di dalam mengatur tempo jalannya pertandingan. Selain itu, dirinya juga mampu melakukan penetrasi dan tackle mematikan untuk menghentikan laju serangan dari tim lawan. Dengan kecepatan yang dirinya miliki, pastinya skuad Garuda dapat terbantu di sisi sayap ketika pemain Arab Saudi melakukan pergerakan cepat dari pinggir lapangan. Ditambah dengan partner duet seperti Jay Itzes dan Rizky Ridho, permainan dari Ferrari dipastikan akan semakin membaik dan menunjukkan performa terbaiknya di timnas Indonesia senior. Rizky Ridho. Sama seperti di laga-laga sebelumnya, nama Rizky Ridho menjadi satu nama pemain lokal yang selalu dimasukkan oleh Coach Sintayong di dalam setiap pertandingan. Rizky Ridho merupakan sosok pemain potensial yang memiliki peningkatan kemampuan yang sangat luar biasa pada beberapa tahun terakhir. Dirinya dapat menjadi pemain bertahan yang sangat komplit dan memberikan pengaruh positif bagi permainan tim di dalam lapangan. Apalagi Rizky Ridho kini bermain sebagai pemain bertahan yang seringkali melakukan pergerakan tanpa bola untuk membantu skema penyerangan.
Dan dari pergerakan tersebut, tidak jarang skuad Garuda berhasil mencetakkan keunggulan yang dipersembahkan oleh dirinya maupun rekan setimnya yang lain. Hadirnya Rizky Ridho yang diduetkan dengan dua pemain keturunan dengan level permainan yang tinggi pastinya akan memberikan pengalaman berharga bagi sang pemain untuk bisa tampil maksimal pada laga perdana melawan timnas Arab Saudi. Asnawi Mangkualam, pemain asal Port FC yang juga sekaligus kapten utama dari timnas Indonesia senior, berkemungkinan besar juga akan diturunkan oleh Coach Sintayong pada pertandingan melawan timnas Arab Saudi. Keseimbangan yang dirinya miliki di dalam lapangan dan juga kecepatannya diharapkan dapat membantu skuad Garuda di dalam memotong serangan dari sektor sayap. Sebab tentu saja timnas Arab Saudi akan cenderung memanfaatkan kecepatan dan juga skill individu yang mereka miliki di sektor sayap sebagaimana yang telah mereka tunjukkan pada pagelaran yang lalu. Dengan dimasukkannya Asnawi, tentu ini akan menjadi saatnya bagi sang pemain untuk melakukan duel-duel hebat kembali di atas lapangan hijau. Apalagi tipikal permainan yang agresif dari timnas Arab Saudi sangatlah cocok jika Coach Sintayong memasang nama sang pemain pada pertandingan ini, yang tentu saja menargetkan timnas Indonesia untuk bisa mengamankan 3 poin pertama di putaran ketiga. Calvin Verdong, usai penampilannya yang sangat gemilang pada laga debutnya bersama timnas Indonesia melawan timnas Filipina, ini tentu saja akan kembali menjadi saatnya Verdong menunjukkan kualitasnya yang sebenarnya di dalam lapangan. Sebab lawan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia merupakan timnas Arab Saudi yang selalu bisa tampil maksimal di dalam kualifikasi Piala Dunia. Tentu saja dengan memasang pemain yang tampil reguler di kasta tertinggi Liga Belanda, diharapkan dapat menjadi angin segar yang membantu timnas Indonesia di dalam menciptakan keunggulan di dalam lapangan. Verdong merupakan pemain sayap bertahan yang bisa bermain dalam 90 menit penuh dengan akurasi passing yang sangat impresif. Dirinya juga merupakan pemain bertahan yang dapat menginisiasi serangan kepada para pemain penyerang dan seringkali melakukan tusukan langsung ke dalam kotak penalti. Kemampuannya di dalam membaca arah datangnya bola akan sangat berguna bagi skuad Garuda dalam menghadapi laga berat melawan timnas Arab Saudi yang akan datang. Tom Hay, mantan pemain SC Heerenveen yang satu ini tentu saja 100% akan dipastikan bermain sejak menit awal pertandingan saat Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi. Tom Hay merupakan sosok pemain kunci dari lini tengah Indonesia dan mampu menjadi sosok jenderal lapangan tengah di dalam pertandingan. Dengan stadion yang tentu saja akan jauh lebih sejuk jika dibandingkan dengan stadion di Indonesia, ini akan membangkitkan performa dari sang pemain karena bisa bermain dengan atmosfer yang sangat nyaman. Tom Hay sebelumnya juga telah memberikan gol debutnya pada laga melawan timnas Filipina kemarin. Akurasi tembakan jauhnya yang sangat baik tentu bisa menjadi senjata yang dapat dirinya gunakan pada laga yang akan datang. Tom Hay juga merupakan sosok pengatur tempo di dalam permainan. Dirinya dapat mengorganisir kapan skuad Garuda harus tampil menyerang dengan agresif dan kapan skuad Garuda harus membangun serangan dengan perlahan. Kematangan yang dirinya miliki di dalam lapangan akan sangat berguna bagi timnas Indonesia untuk bisa memetik kemenangan. Nathan John, sama seperti laga sebelumnya, nama Nathan John akan kembali dimasukkan sebagai seorang pemain pelapis dari gelandang tengah timnas Indonesia. Dirinya memiliki peran sebagai pemain yang akan mengisi ruang di dalam lapangan dan juga mengisi kekosongan dari posisi yang ditinggalkan para pemain. Perannya tersebut sangatlah krusial bagi skuad Garuda, apalagi ketika tim lawan berhasil melakukan serangan balik cepat dan timnas Indonesia membutuhkan para pelari cepat di sektor tengah lapangan. Kemampuan dari sang pemain di dalam memainkan peran seperti ini juga telah dirinya lakukan ketika timnas Indonesia tampil di Piala Asia U23 kemarin. Dirinya tidak segan membantu timnya untuk bisa menyerang dan juga bekerja keras di dalam menjaga garis pertahanan dari skuad Garuda. Sehingga sudah tentu perannya akan sangat cocok bagi timnas Indonesia saat melawan timnas Arab Saudi. Marcelino Ferdinand, pemain timnas Indonesia yang baru saja ke kasta kedua Liga Inggris, pastinya akan masuk ke dalam skuad utama timnas Indonesia saat berhadapan dengan timnas Arab Saudi. Pemain muda yang satu ini telah memiliki pengalaman yang cukup mumpuni untuk bisa bersaing di level tertinggi benua Asia dan tentu dapat memberikan dampak signifikan bagi performa tim. Marcelino Ferdinand kini juga telah memiliki kedewasaan di dalam permainan yang dia pertunjukkan. Pada sesi wawancara eksklusif bersama dengan Oxford City, Marcelino cenderung bermain dengan umpan pendek dan jarang melakukan dribbling di dalam lapangan. Pastinya ucapannya tersebut akan dapat kita lihat pada laga melawan timnas Arab Saudi di bulan September yang akan datang. Sebab sang pemain merupakan sosok pemain muda paling potensial yang dimiliki oleh timnas Indonesia sejauh ini di dalam skuad asuhan Coach Sintayong. Ragnar Oratmangun,
Tidak dapat dipungkiri bahwa pemain keturunan yang saat ini membela FC Dender menjadi salah satu pemain sayap sekaligus striker yang saat ini dicari oleh timnas Indonesia. Penampilannya yang sangat konsisten di 3 laga yang telah dirinya jalani bersama dengan timnas Indonesia menunjukkan bahwa sang pemain memiliki kualitas yang sangat layak untuk selalu masuk sejak menit awal pertandingan. Ragnar merupakan pemain sayap pekerja keras yang memiliki ambisi untuk bisa mencetakkan gol. Namun tentu saja ambisi tersebut diiringi dengan kemampuannya di dalam menggiring bola yang sangat baik serta kerjasama yang luar biasa dia tunjukkan di dalam lapangan. Pada laga melawan timnas Arab Saudi yang akan datang, nama sang pemain tentu akan menjadi nama yang paling tepat untuk bisa bersaing di level tertinggi benua Asia. Postur tubuhnya besar dan memiliki keseimbangan yang sangat baik, pastinya tidak akan membuatnya mudah terjatuh saat dalam penguasaan bola. Rafael Struijk, pemain asal ADO Den Haag yang satu ini telah menjadi salah satu nama pemain yang dipastikan masuk sebagai pemain utama timnas Indonesia di setiap pertandingan. Meskipun saat ini masih terus mencari jam terbang di kasta kedua Liga Belanda, Rafael Struijk terus menunjukkan performa positif saat berseragam merah putih. Dirinya merupakan sosok pemain sayap dan juga ujung tombak timnas Indonesia yang diharapkan dapat menjadi pemain tajam di sektor penyerangan. Dengan datangnya pelatih striker baru, Rafael Struijk tentu saja akan digembleng oleh Coach Sintayong untuk bisa memaksimalkan potensi yang dirinya miliki. Sebab Rafael Struijk memiliki akurasi tendangan yang sangat baik dan juga kemampuan tendangan melengkung yang sangat terarah. Ini dapat menjadi modal bagi sang pemain untuk menjadi sosok striker mematikan bagi timnas Indonesia di masa yang akan datang. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga antara timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.